Ya teman-teman, ya para muslim sekalian, sebelumnya kita akan membahas terlebih dahulu sedikit mengenai keluarga pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi keluarga pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini merupakan keluarga yang senantiasa selalu berjalan di jalan Allah yang lurus dan selalu saling mendukung ya. Saling mendukung, saling memberikan nasihat untuk tetap berada di jalan kebenaran. Ya, tanpa menunggu lama lagi langsung saja kita simak, kita pahami dan kita dengarkan penyampaian tausiah dari Ustaz Hasan Fardi mengenai keluarga pilihan Allah. Padanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Zat Rabbul Izzati yang maha suci. Segala puja milik Allah Al-Aziz yang maha kuasa. Dengan Rahman dan Rahimnya Allah yang telah menyempurnakan ragam nikmat buat kita semua bisa berkumpul dalam acara wisuda akbar Yayasan Al-Marwah. Tidak lupa sholawat serta salam semoga terlimpahkan kepada manusia terbaik, inspirator hidup kita, contoh pola untuk menggapai hidup bahagia dan mulia, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Ibu Yayasan yang saat ini mungkin berhalangan, dan kemudian juga Ketua Harian Yayasan yaitu Ustadz Abdul Majid, dan guru-guru saya semua yang hadir pada kesempatan kali ini. Juga yang saya hormati para orang tua yang sudah mempercayakan Yayasan Al-Marwah untuk menjadi partner mendidik anak-anaknya. Juga tidak lupa Ananda, para santri, para siswa yang sama-sama hadir pada kesempatan kali ini. Bapak Ibu rahimanallah wa yakum, sebetulnya saya duduk di sini masih ngarehap kene Bapak Ibu sekalian ya. Margi di payun simkuring teh guru-guru simkuring ngumpul. Ibu tetiasa ngabayangkan abdi deg-degana kumaha itu ya. Tetapi seperti dalam ilmu hadis Bu, Pak, kadangkala yang membacakan itu bukan guru, tapi murid, supaya bisa ditilai oleh guru apakah hadis itu benar atau tidak. Nah, etang-etang gitu maksudnya. Karena itu di Nios di rompok semangat dari ceramah, pas tepang sarang guru mah akhirnya semangat dari sharingnya, hitung-hitung laporan ke guru. Alhamdulillah abdi biasa tepang sarang para guru yang sudah banyak makan asam garam lah dalam dunia pendidikan. Simkuring mah alhamdulillah akan seueur banyak makan asam garam, asam urat acan, asam lambung acan, alhamdulillah masih sehat. Nah Bapak Ibu sekalian, sependek yang saya tahu, ya guru-guru yang ada di sini guru-guru ideologis. Punten, ya ini bukan endorse dan saya tidak punya fee ya untuk bisa mengendorse para guru, tapi saya sudah merasakannya Bapak Ibu sekalian. Makanya kalau bapak-bapak, ibu-ibu menitipkan anaknya di sini, rasa-rasanya tidak salah alamat. Insya Allah. Kenapa? Karena saya merasakan didikan para guru di sini. Ya walaupun bukan dalam lembaga yang sama, tapi ruh
pendidikan yang dilakukan oleh para guru yayasan tidak pernah berubah, selalu membara ibu-ibu. Abdi tepang sareng Ustaz Maji, sareng Ustaz Opan, sareng Ustaz Sadayana, luar biasa. Ya, semangat mendidiknya tidak pernah kentara, tidak pernah redup, Bapak Ibu. Dan inilah yang menjadi ujung tombak pendidikan. Jika kita harus memilih antara bangunan dan guru, maka gurulah yang menjadi ujung tombak pendidikan. Kalau dalam syiar pendidikan, Bapak Ibu sadayana, al-madatu at-tariqatu ahamun minal madan. Metode itu lebih penting daripada ya materi. Materinya bagus, metodenya kurang bagus, tidak akan dinikmati oleh murid yang hebat. Wal ustadzu ahamu minat tariqah. Tapi guru itu jauh lebih penting daripada metodenya. Materi sudah bagus, metodenya sudah bagus, ke ayah mengajarna jadi-jadi. Ayah mobil, Bapak Ibu sadayana, tapi ke ayah menganggena bermanfaat. Ayah HP sawis-awis, tapi terbiasa dianggap bermanfaat. Demikianlah pendidikan. Metode sudah bagus, materi sudah bagus, judulnya ulumul Quran, judulnya hadis. Tapi ketika tidak ada guru mengawalana, tidak akan pernah hidup. Tetapi kata para ulama, waruhul ustad, ruhnya para pendidik, ruhnya para guru, ruhnya para fasilitator pendidikan, ahamun min ghairi dzalik, mengalahkan semua yang ada dalam semua unsur pendidikan. Ku semangat mah kawon Bapak Ibu sadayana. Oleh semangat itu kalah. Metode bisa sederhana, materi bisa sederhana, tapi ketika gurunya memiliki ruh, maka akan menyala pada setiap akal generasi kita. Oleh karena itu, simkuring melalui kesempatan ini, di sini di pakai kan cantos di ulang deui Bu. Ya, ayo mengapresiasi terhadap guru-guru kami. Jadi saya sebagai saksi, beli ibu terpercancan masih meragukan gini. Saya saksi bahwa ya para guru insya Allah guru-guru ideologis. Karena ibu, bapak, guru-guru setidaknya ada 3. Ada guru ideologis, ada guru strategis, ada guru pragmatis. Ada guru strategis mana habet ngajar gantosan panggilan ti pengtai. Nah habet ngajar gantosan panggilan ti ceres. Nah habet ngajar kumargi kamari tetatampi di perusahaan A, B, C, D. Ceres awon kade Bapak Ibu. Tetapi dia memilih menjadi pengajar bukan karena ingin. Dia memilih jadi pengajar bukan karena pilihan, tetapi kusabab ke ayat 3 meren. Nah abet gaulang ieu mah bah atana pi ustad kami sebeleh. Ya, nah resep ka pasantren di bumi mah sareuseuh. Nah resep ka sakola pamiwang usul rencet kuteuli pamajikan ustad cenah gitu. Matak betah we di sakola teh ieu mah sabreukeun guru-guru di dieu nya. Guru-guru di dieu mah insyaallah betah oge karena guru ideologis. Tapi guru ideologis Bapak Ibu sekalian memilih menjadi guru, meyakini bahwa guru adalah profesi yang penuh dengan alasan kebaikan, bahwa guru adalah rahim dalam semua proses kebangkitan peradaban, bahwa guru adalah ujung tombak untuk lahirnya generasi terbaik, bahwa guru adalah pasukan front terdepan untuk menghasilkan generasi yang hebat. Maka ibu-ibu insya Allah itulah guru ideologis. Insya Allah Bapak Ibu mendakan guru ideologis ayah di SMK, di MTS Al-Marwah. Biasa tepuk tangan Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu sekalian, saya bersyukur ya. Tetapi temanya saya diamanahi untuk bicara keluarga pilihan. Ya ulang ngebahas ting seur gurunya punya. Oke orang tua nuntut tuh ya guru teh kudu kitu, tuh ya guru teh kudu kitu. Tuh nama langsung teh lain mikiran diri seorang dan kalau pikiran guru. SPP Candi Banjar tapi nuntut ka guru ya Allah. Menikah siga manusia setengah dewa. Ya, guru sampurna.
Bapak Ibu sadayana punten lima ngeroskeun di negeri Wakanda. Ya, maka yuwatimah rahimanallah wa yakum. Tapi keluarga pilihan Allah ini akan menjadi inspirasi buat kita dalam proses pendidikan dimanapun. Datanya, risetnya mengatakan Bapak Ibu sekalian, tetap keluarga menjadi faktor terbesar dalam proses pendidikan generasi kita. Di beberapa negara ada yang mencapai 50-60%. Ya, PBB memberikan sebuah hasil penelitian mereka dalam sebuah lembaga riset pendidikan bahwa 60% keluarga masih mengintervensi keberhasilan pendidikan generasi. Sanes sekolah, kaya sekolah mengajarkan awon Bapak Ibu sadayana, kaya sekolah mengajarkan novet, kaya sekolah mengajarkan maksiat ya. Semua sekolah mengajarkan baik insya Allah. Tapi pertanyaannya, apa yang dilakukan di rumah? Bagaimana interaksi di rumah? Tidak sedikit sekolah diapresiasi atas misalkan keberhasilan anak uin ka bumi. Ya Allah, anak pulang tidak diapresiasi, anak pulang tidak diatur nuhunkeun, anak pulang tidak diberikan ya penghargaan. Apa yang terjadi? Maka Bapak Ibu yang terjadi adalah self-esteem yang jelek, citra buruk bagi anak yang jelek. Padahal di sekolah mah diapresiasi, padahal di sekolah mah dirawat, dineneng-neneng, dimulai-mulai. Tapi ternyata wangsul ka bumi harga dirinya dihancurkan, wangsul ka bumi harga dirinya tidak diangkat, wangsul ka bumi harga dirinya tidak diapresiasi. Apa yang terjadi? Tidak punya penghargaan. Maka kata Nabi, Bapak Ibu sadayana, kata Nabi dalam riwayat atau broni, ainu auladakum alal bir, bantu anakmu untuk berbakti kepadamu. Punten acungkan tangan siapa orang tua yang ingin anaknya berbakti kepadanya. Ayat oh sana selesai toyong ibu menikah ragu-ragu angkat pandangan lagi itu dan gratis. Siapa yang ingin anaknya berbakti kepadanya, silakan acungkan tangannya, angkat tangannya. Oke, terima kasih Ibu. Ya. Ya, terima kasih Ananda. Oke. Nah ini ya, Bapak Ibu sadayana, ke aya anu teu hoyong urang kahina baktos ka Ibu Ramana, setuju? Preman tak acan pensiun, kan aya preman pensiun. Preman tak acan pensiun, murang kali mah baktos kas anjeunna, acungkan jempol. Sepakat? Tidak ada anak yang ingin menjadi anak yang membangkang kaya. Tanya kepada anak yang membangkang, apakah itu cita-citanya semenjak kecil? Tidak. Ya, ibu pami aya murang kali, ibu-ibu pami aya murang kali 5 tahun, 6 tahun so ditaras. Teteh, dede nanti budak gede mau jadi apa? Si gana rek ribut kan di mama udah poin kan. Ayo begitu? Nah ya. Semua anak peduli dengan orang tuanya, semua anak sayang dengan orang tuanya. Tapi kenapa makin tambah usia makin kurang empati ke orang tuanya? Tapi kenapa makin nambah dewasa makin kurang baktinya kepada orang tuanya? Something wrong, ada sesuatu yang salah Bapak Ibu sekalian. Punten, ya abdi bil khusus tentang pola asuh ya. Walaupun harus hati-hati ya, karena nungguin lagi ya santri gitu ya. Kayak wika bumi teh lain nambah-nambah tuh mah kasih gitu gitu. Ya, mata kami teh hati-hati. Makanya ketika diberitahu, aduh audiensnya adalah orang tua dan santri, aduh masya Allah ini harus hati-hati ya. Siga abdi, bah, punten, Ustaz, abdi biasa dipanggil abah, bah, nah melihat contoh teh, ka ibu-ibu deui, saur sim kuring, kan pangaosan tadi pangaosan ibu-ibu. Nanya ayeuna abdi dikawin ibu-ibu, kudu nyontokeun bapak-bapak nu ideal, suami anu idaman, suami nu ideal, ibu miti pangaosan teh lain nambah rilek, nambah rudet. Beres teh? Tuh nyasal kita kedua gitu, tuh nyasal kita kedua gitu. Wih kabungi teh lain rilek. Kalakan nyiraman caro ge. Sepakat ibu-ibu? Maka kita harus hati-hati nih ya. Maka tidak ada anak yang ingin membangkang kepada orang tuanya. Tidak ada anak yang ingin
melawan kepada orang tuanya. Tapi kenapa tambah usia, tambah pengalaman, wawasan makin lapang, teknologi makin canggih, tiba-tiba anak berubah menjadi oposisi orang tuanya. Tiba-tiba anak berubah menjadi pembangkang orang tuanya. Yuk kita lihat bagaimana resep dari Nabi. Hoyong alim, kurang kali bakal jadi sempurna. Hoyong alim. Oke. A'inu auladakum alal bir, kata Nabi. Ini riwayat Tabrani Bapak Ibu sekalian. Tips dari Nabi supaya anak tidak membangkang. A'inu auladakum alal bir. Bantu anakmu untuk berbakti kepadamu. Bantu anakmu untuk berbakti kepadamu. Nabi sampai 3 kali menyebutkan. Para sahabat bingung. Ya Rasulullah, kumaha cara ngabantosna? Kan abdi teh hoyong murang kali teh pun anak teh baktos ka abdi, ayeuna abdi kena ngabantosan murang kali. Kumaha caranya? Atuh capai 2 kali ya Allah. Akhirnya Nabi ditanya, bagaimana ya Rasulullah cara kami membantu anak kami supaya berbakti kepada kami? Kata Nabi, 1, terima yang sedikit. 2, maafkan yang kesalahannya. 3, jangan mencela Bapak Ibu atas keburukannya. 4, jangan membebani di luar kemampuannya. Emut Bapak Ibu, seperti ini namanya. 1, terima yang sedikit. Ya, kusum kuning disebut ke Arabnya bisa lihat. 1, terima yang sedikit. 2, maafkan kesalahannya. 3, jangan mencela atas keburukannya. 4, jangan membebaninya di luar kemampuannya. Itu resep dari Nabi. Inilah yang membuat Nabi berhasil mendidik generasinya. Kata Imam Asyuyuti, ketika Nabi wafat 120.000 sahabat lebih yang ditinggalkan oleh Nabi. Dan Islam tidak kehilangan role model pada semua dimensi kehidupan. Bapak Ibu hoyong nyontoh ka sahabat Nabi dan naon. Politikus ada, pemimpin ada, ekonom ada, pebisnis ada, cendekiawan ada, ulama ada, tukang usaha aya. Bade nyontoh naon ka para sahabat. Mohon Bapak Ibu sekalian. Bade nyontoh naon. Dan hari ini punten Bapak Ibu sadayana kadang kawis pemahaman soleh teh ke ustad hungkul, ke ahli agama hungkul. Jadi pami urang hoyong murang kali soleh, oh murang kali soleh teh kena jadi ustad. Henteu Bapak Ibu kajabi nami ustadna ustad soleh. Teh kena jadi ustad. Entong lah seueur teuing Jumat pada hiji kan moal 5an ustad logenya. Sepakat Bapak Ibu sekalian, hari ini kita punten sebagian orang tua memahami, oh lamun soleh teh kudu jadi ahli agama. Ini masalah ini kayak begini. Pada nyebutkan sekuler kadang bisa ekstrim deui nya. Seolah-olah kalau soleh, oh profesinya harus jadi ahli agama. Di zaman Nabi Bapak, maklum matak lumawi, sirang botak katinggal awi. Sependek yang saya tahu, punten ya mah, punten dibolok, dikasih tebal, digaris bawahi, ya, dan pilih lepat, pilih protes, atau lebih pilih anu keliru sampai ke kasih goreng. Sependek yang saya tahu, Nabi tidak mendidik para sahabatnya untuk jadi ulama, tapi Nabi mendidik para sahabatnya untuk jadi pembela agama. Pembela agama harga mati, jadi ulama adalah pilihan. Maka Bapak Ibu ulah dugi ka maksakeun maneh. Karena orang tuanya punya obsesi, karena orang tuanya punya cita-cita, akhirnya apa? Memaksa anak menjadi robot orang tuanya. Lamun terjadi itu lain anak urang. Lamun terjadi ieu kaluar cacing mah. Lamun teu sakola ka ditu pokona moal dibiayaan. Punten Bapak Ibu sekalian, soleh itu bukan di satu profesi. Sepakat? Sepakat Bapak Ibu? Maka di urang mah sesah milarian anu soleh, tapi di lembaga-lembaga umum. Kadang soleh teh di masjid, di masjid terus soleh deui. Lebet ka instansi pendidikan ataupun instansi pemerintahan kadang-kadang susah dapatin orang soleh.
Lebet karena instansi perekonomian, kadang susah dapat orang soleh. Punten, karena sistem pendidikan sebagainya berkontribusi memberikan mindset cara berpikir. Oh soleh mah jadi ustad, oh soleh mah jadi ahli agama, oh soleh mah mohon maaf oh soleh mah kalau jadi apa namanya itu, kalau jadi cendekiawan. Enggak, mohon hilangkan mindset ini. Kenapa? Karena supaya kita lebih bisa menerima yang sedikit. Tadi saudara Nabi apa? Terima yang sedikit. Terima yang sedikit kumaha bah, kumaha Ustaz. Abi kira ngatos memaksa terima yang sedikit teh. Terima yang sedikit itu ketika anak belum sesuai harapan, ketika anak belum mencapai targetan, ketika anak belum mencapai yang diinginkan, terima. Terima. Billy di sekolah targetan berapa juz? Ada targetan? Daya. Saya senang dengan sekolah yang gak ada targetan hafalan. Kenapa? Karena hafalan itu pilihan. Hafalan itu butuh kecerdasan. Tapi interaksi dengan Quran adalah urusan keimanan. Biasa dibagi Bapak Ibu sekalian? Ya. Mumpung emot tersayos ya. Nah ini tapi rada nyepet-nyepet tersayos ya Bapak Ibu. Hari ini salah satu tantangan pendidikan atau subhat pendidikan, disebutkan subhat di sini, nah nantinya anu kirang tepat gitunya, serabi mah kirang tepat ketika hafalan menjadi indikator keimanan. Ini masalah. Oh anak kalau hafalannya banyak berarti kesolehannya bertambah. Enggak. Mohon maaf, ini tidak. Kenapa? Karena di zaman Nabi pun demikian. Hari ini kita punya tantangan Bapak Ibu, harus saya sampaikan karena ini menjadi buah blunder bagi lembaga pendidikan. Ya, kalau kata Muhammad Fauzil Adin, seorang psikolog, dalam bukunya Segenggam Iman untuk Anak, fasihnya anak melafalkan Al-Quran itu ruangan utama dengan cinta Quran. Sebagaimana orang bisa membaca Al-Quran, itu ruangan yang berbeda dengan cinta baca. Bisa baca dengan cinta baca. Makanya indeks membaca kita 0,001. Iwatu Iman. Indonesia jauh melampaui Malaysia. Iwatu Iman jauh, apalagi melampaui Jepang. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena pendidikan kita pendidikan bisa, bukan pendidikan cinta. Mohon maaf, ini Bapak Ibu harus saya sampaikan ya, biar kita mana supaya kita bisa menerima yang sedikit. Karena berapa banyak saya menyaksikan anaknya udah bagus, anaknya udah mau sekolah aja udah hebat, tapi ketika tidak sesuai targetan, ya Allah, kalah kali sesuai ku ibuna. Astagfirullahaladzim teteh, semester 2 cuma 2 surat. Iya, targetan teh di Anda nepi ka atakir, kamu ngerapal ke atakir. Astagfirullah, mereka ngerakin mama. Hari mama apa? Beda nih mama, iya kamu sekolah. Ya, betul ya. Aduh ya Allah, aduh, Bu, kita ulang ngacungkeun jempol, itu Pak di Ponggora ngacungkeun jempol, aduh ya Allah. Tenang. Ya, aduh. Ya, jadi kelepasan. Aduh, mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Padahal bukan Pak Ibu. Saya bilang, bah ini kenapa anak gak nambah hafalan masalah? Masalahnya apa saya bilang? Gak nambah hafalan, masalahnya apa saya bilang? Ya, anak gak nambah hafalan, itu bukan masalah, itu fakta anak gak nambah hafalan. Masalah itu kalau faktanya nggak sesuai dengan targetan. Oh oke, nggak sesuai targetan Mbak. Saya bilang targetan kita anak bisa datang ke Quran Kuki Warima juara, saya bilang. Sepakat Bapak Ibu? Tapi berapa banyak orang tua yang tidak mengapresiasi hal kecil seperti ini? Ya, apa namanya? Ya. Mohon maaf ya. Padahal kata Nabi terima yang sedikit. Bukan tidak boleh punya harapan, bukan tidak boleh punya keinginan, bukan tidak boleh punya cita-cita untuk anak ya. Tapi ingat Bu, Pak, anak kita bukan milik kita, anak kita milik Allah. Jadikan mereka hamba Allah, maka mereka akan menemukan passion terbaiknya. Maka alhamdulillah di Al-Marwah banyak ekskul di waktu iman. Kenapa? Sana sebagai jantan naon, tapi supaya anak bisa mencoba bagaimana yang UMI, saha orang teh, mana nu orang nu gue banget teh mana. Karena itu jauh lebih penting daripada sekedar di waktu iman mencari
kerja daripada sekedar mencari keuntungan dunia. Bu, Pak, zaman kiwari punten 2030 kata Dr. Indrawan Nugroho Iwatiman 300 juta manusia di dunia akan kehilangan pekerjaan. Dengan apa? Dengan teknologi AI hari ini. Artificial intelligence hari ini sudah membantu banyak manusia untuk menghilangkan pekerjaan manusia. Ibu, Bapak tuh biasa. Guru-guru sudah coba? Sudah? Guru-guru sudah coba? Hari ini Pak, kita tinggal pakai ChatGPT, kemudian nanya, semua ilmu ada. Ya, simpulin nyobian. Buatkan untuk saya materi syukur dari pandangan para psikolog kontemporer dengan jurnalnya dan juga para ulama kontemporer. Ustaz Milarian, tolong buatkan rangkuman buku Api Sejarah Ahmad Mansur Surya Negara jilid 2, tidak boleh lebih daripada A4. Terus sebelum baca Pak, Bu, sangat mudah hari ini waktu itu. Nganu biasa ngawal teh, siapakah istri kedua saya? Itu biasa ya kan? Ya. Langsung dijawab, mau nggak jawab berarti fitnah gitu maksudnya. Ya, berarti fitnah gitu maksudnya. Kami tidak bisa menjawab hal-hal yang sifatnya pribadi. Oh benar, berarti ini teknologi. Ya, maka Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, hari ini tidak ada profesi yang betul-betul menjamin untuk urusan dunia. Maka Bapak Ibu, sekarang perkembangan teknologi, pekerjaan guru dan pekerjaan orang tua itu lebih mudah. Soal simpulin ya, punten lebih mudah. Kenapa lebih mudah? Karena peran guru sudah bukan lagi mentransfer ilmu, tetapi peran guru sudah masuk kepada ranah mengisi tangki cinta anak, punya ikatan emosi dengan anak. Karena seberapapun banyak ilmu yang diberikan, wawasan yang dilatih, ketika tangki cintanya kering, ikatan emosinya tidak ada, jangan berharap bisa berdaya. Bu, punten, ini masalah apresiasi ibu-ibu. Bahwa apa? Anak pulang, nggak diapresiasi. 27 juz hafalannya, nangis di payudon simpuring. Saya tidak bangga punya hafalan 27 juz, bah. Saya bilang kenapa? Mahasiswa semester 4 waktu itu. Itu 27 juz hese segitu. Punten bah, saya mah jarang pulang ke rumah. Saya bilang kenapa jarang pulang ke rumah? Ayah saya teh soleh, ayah saya teh badir, ayah saya teh ahli masjid. Tapi pami uwi bujeng-bujeng apresiasi nu 27 nu ditaruhkeun teh. Tilu juz di mana? Tilu juz di mana? Tilu juz di mana? Mohon maaf nih waktu itu. Maka Bapak Ibu rahimani Allah wa iyyakum, dia tidak merasa punya harga diri. Jadi sebutannya self esteem, citra dirinya jelek. Bapaknya soleh, bapaknya bager, bahkan aktivis dakwah, tidak mau dekat dengan ayahnya. Kenapa? Karena Bapak Ibu sekalian tidak punya kedekatan emosi, tangki cintanya kering, apresiasinya hilang. Bu, karena Pak, untuk Nabi yang terkena ibu-ibunya, ya siapa? Karena yang banyak ibu-ibu kan kita demokrasi kan. Ibu, kawin ibu gaduh caroge, saganteng Nabi Yusuf, sabenghar Nabi Sulaiman, sagagah Nabi Musa, sasapan Nabi Ibrahim, samulia Nabi Muhammad. Cekap tuh sakit. Ibu menikah sesama, orang cekap lagi menikah. Cekap tuh sakit, Bu. Ibu jangan ragu kan dia mengalamu. Ulang nyebutan ayat itu lebih itu Ustaz. Ulang nyebutan ayat itu tidak ayat lagi cancang terus kalian kayak itu. Tapi katakanlah ibu, katakanlah is okay, yang dalam rumah yang saya menikah komo dibayar artinya ibu punya apa namanya suami seganteng Nabi Yusuf. Karena dalam riwayat Bukhari Nabi Yusuf disebutkan Utiya Yusuf Satrul Husni. Nabi Yusuf itu diberikan setengah kegantengan manusia sedunia. Itu Nabi yang menyampaikan, tapi tidak bisa mengalahkan kegantengan Nabi Muhammad SAW. Tapi pamil pameget tinggal kita Nabi Adam bukan ke akhir zaman dunia ia hancur setengah pameget seet kegantengan aku Nabi Yusuf. Setengah nanti kemana Pak? Dibagi-bagi sia-sia lah. Dibagi-bagi. Makanya ibu, mohon maaf, jangan pernah bandingkan kami dengan para artis. Alhamdulillah segini juga uyuhan sudah keadehan. Ya. Kasihanilah kami dulu ya. Nabi Yusuf setengah kegantengan laki-laki ibu punya di suami ibu.
Kemudian kekayaan Nabi Sulaiman ada di suami ibu. Katakanlah, ini kita kan lagi ngehayal. Katakanlah. Kemudian juga kesabaran Nabi Ibrahim, kehebatan atau kegagahan Nabi Musa. Karena Nabi Musa satu dibandingkan 10 laki-laki kekuatannya. Jika ibu punya suami karakter kayak begini, tapi punten di bumi cara diajak tuang, pamit uwi caranya cara diajak ngobrol, orang tos beberes cara diluhunkeun, geus urus budak cara diluhunkeun. Nyaman nggak bu punya suami kayak begitu? Nyaman nggak? Bobok masing-masing, jadi toel-toel acan. Ya betul, jadi urus budak. Mohon maaf. Bagaimana perasaan ibu? Nyaman? Nyaman? Enak? Sarung enggak? Bumi nggak lega, tapi nah meledak asma. Mohon maaf bu. Ya di bumi ayah AC terariis, tapi hati mah panas. Kenapa? Gak ada apresiasi. Aku mah apa, tidak aku mah ribut ya. Aku mah hanya dibuka nilang opak lepet. Karena kita nggak pernah dihargai, karena kita nggak pernah diapresiasi. Maka inilah pentingnya mengapresiasi. Tapi kan bah, anak saya banyak salahnya, betul. Tapi kan bah, anak saya kurang adabnya, betul. Tapi kan bah, anak saya itu, ya Allah, banyak keselin, iya. Saya tidak mengatakan ketika kita mengapresiasi kemudian kita abai dengan kekurangan mereka. Saya tidak mengatakan ketika saya mengajak apresiasi mereka kemudian kita abai dengan adabnya yang buruk. Tidak, saya tidak mengatakan tentang itu bu. Tapi ini adalah langkah awal agar kita bisa mendidik mereka, agar kita bisa memperbaiki mereka, agar kita tetap bisa mendampingi mereka untuk menemukan yang terbaik jalannya. Yuk Bapak Ibu, walaupun ini berat, makanya punten yang paling berat dari tugas guru dan orang tua adalah melapangkan hati. Iya mah tetiasa digentos ku ChatGPT, tetiasa digentos ku internet. Ya. Abi izin tadi biasa. Yes. Ibu-ibu di kantor sampai meninggal kasetnya katanya. Kita mau lagi tulisannya. Punten, guru kami mengatakan jika kebaikan anak itu adalah cahaya dan kekurangannya adalah kegelapan, maka perkuatlah cahayanya biar gelapnya kurang bahkan hilang. Bukan sibuk mengurangi gelapnya karena cahayanya belum tentu terang. Siap? Oke. Bapak Ibu biasa ngikuti Abi? Pandangannya siap? Oke, siap. Ya. Bila kebaikan anak, ikuti. Bila kebaikan anak adalah cahaya. Bu, pandangannya ya. Ibu, pandangannya ada? Oke, siap. Ya. Guru-guru nggak apa-apa? Boleh? Boleh. Ibu-ibu unggul, bapak-bapak boleh ikut ya. Oke, tangan kanan siap? Ikuti saya. Bila kebaikan anak adalah cahaya, angkat tangan kiri ya. Bila kekurangan anak adalah kegelapan, perkuatlah cahayanya, biar gelapnya kurang bahkan hilang. Bukan perkuat gelapnya, bukan sibuk menghilangkan gelapnya, ikuti. Karena cahayanya belum tentu terang. Karena setuju, bisa dibantu. Tapi memang mohon maaf, kadang-kala hati kita terlalu sempit untuk melihat kebaikan anak. Kadang-kala hati kita terlalu gelap untuk melihat cahaya kebaikan anak. Akhirnya apa? Semua kekurangan. Tapi Abi tengah bisa nih Bapak Ibu sekalian. Karena jangankan berapa banyak di antara kita, jangankan melihat kebaikan anak, jangankan melihat cahaya anak, kadang-kadang melihat kebaikan pasangan saja susah. Di waktu Ustaz, Abi ngisi training di ibu-ibu. Kemudian kita tulis, silakan ibu-ibu tulis 10 kebaikan suami. Lalu nah, apa sebenarnya?
Mau lah. Sama ibu, ayo tulis. Ya, coba ngelawan saja. Oke. Saya tanya, saya bantu. Ibu boleh saya bantu boleh? Ibu pamicaroge masih kena nasihan nafkah? Masih? Eta kebaikan, kewajiban eta mah tuh selesai kebaikan. Ya Allah. Saya lihat ibu, suami masih pulang ke rumah? Masih. Kata kebaikan, kewajiban atau itu macam gitu. Jadi kewajiban yang dilakukan pun tidak digolongkan kebaikan, ini nggak salah. Udah, 10 sudah kok, sudah. Bah, oke. Sekarang tulis 10 keburukan atau kekurangan suami. Oh, ayo nu ngacung. Bang, bios 15. Oh. Eta pas dengar kagorengan salaki, ya Allah. Ya Allah. Punten ibu-ibu, eta ibu-ibu di negeri Wakanda. Insya Allah, ibu-ibu di sini mah insya Allah ya. Masya Allah. Mohon. Oke, saya akan kisahkan bu. Inilah pentingnya. Kenapa Nabi bilang akrimu auladakum wa ahsinu adabahum. Ya, akrimu auladakum, muliakan anak kalian lalu didiklah adabnya. Sekali lagi, muliakan anak kalian lalu didiklah adabnya. Pertanyaannya, dididik adabnya dulu atau dimuliakan dulu kata Nabi? Muliakan dulu. Inilah pentingnya apresiasi. Kalau Dr. Muhammad Badri mengatakan apresiasi adalah motivasi yang paling nyata. Ayo bu. Tapi sekali dehnya ngapresiasi murang kali sana berarti abai karena kekirangan nana. Urang terang urang kali teh kedulna, urang terang urang kali teh lepatna, urang terang urang kali teh aya salahna. Sobi kawitan kiatan naon kasayanana, naon kalangkunganana. Baik, saya akan contohkan. Suatu saat Bapak Ibu sekalian, Nabi di negeri Taif, karena Taif ini sudah dimerdekakan setelah Fathul Mekah. Di tahun ke-8 Hijriah langsung Nabi ke Taif. Taif itu dimerdekakan, semua banyak masuk Islam. Tapi Nabi tahu ada satu orang yang masuk Islam terpaksa, namanya Abu Mahdurah. Bapak Ibu bisa tahu kisah ini dalam bab adzan, karena nanti kalau dalam bab adzan ada kisah Abu Mahdurah dalam kitab fikih. Abu Mahdurah ini benci ke Nabi Muhammad SAW, nggak senang dengan Nabi Muhammad. Kata Abu Mahdurah, dia mengatakan tentang dirinya, kalau aku lihat Nabi Muhammad kesel. Tapi dia Muslim karena masuk Islam dengan terpaksa. Dan Nabi Muhammad tahu SAW, Nabi Muhammad tahu apa yang terjadi. Nabi Muhammad mendekatinya. Kemudian ujung ngariung Abu Mahdurah, Bapak Ibu sadayana, kata Nabi Muhammad, siapa di antara kalian yang bagus suaranya? Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Kata teman-temannya, kau si Abu Mahdurah, Kata Abu Mahdurah, begitu kesal. Kemudian kata Nabi Muhammad, ayo Abu Mahdurah, adzanlah kamu. Akhirnya Abu Mahdurah bangkit adzan dalam diri Abu Mahdurah. Kata Abu Mahdurah, begitu kesal kamu Muhammad. Tapi aku mahalnya di kita. Akhirnya Abu Mahdurah adzan, lalu kata Nabi, akan aku jadikan kau muadzin di Mekah. Kata Abu Mahdurah, pada saat itu tidak ada yang lebih aku cintai kecuali Muhammad. Paham Bapak Ibu sekalian? Ya. Inilah cara mengendalikan anak tanda kutip yang bermasalah. Inilah yang membuat kita, Bapak Ibu atau generasi kita lebih merasa berdaya. Karena self-esteem, citra diri itu sangat penting bagi kehidupan seseorang. Kenapa kadang-kadang orang lebih betah di terminal daripada di masjid? Aku udah air ke masjid mah kalau tak penolak yang batur terus. Ya, malah aku pernah lebet ke masjid, ini kisah nyata, lebet ke masjid kalau kan sangka mu'alaf, sudah gitu. Tidak diapresiasi ibu-ibu. Kenapa ada anak-anak kita, generasi kita yang lebih betah di tempat-tempat kemungkaran daripada di tempat-tempat kebaikan? Karena kalau di tempat baik selalu dituntut sempurna. Sebagaimana orang tua kalau sudah menyuruh sholat, kudu sempurna sadayana. Padahal Bapak Ibu sekalian semua butuh tahapan. Maka kalau saya berbicara keluarga pilihan, tidak ada yang lebih baik untuk kita pilih, Bapak Ibu sekalian, kecuali yang dipilih oleh Allah dan Rasulnya. Saya sebutkan satu ayat siapa keluarga pilihan ini. Surat Ali Imran, Bapak Ibu, ayat ke-33.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal alamin. Sesungguhnya Allah memilih Nabi Adam, Nabi Nuh, kemudian juga keluarga Ibrahim dan keluarga Imran semuanya. Ya, pada saat itu dibandingkan yang ada, yang dipilih adalah Nabi Adam, Nabi Nuh, keluarga Imran dan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Uniknya ayat ini, Bapak Ibu sekalian, Nabi Adam tidak dibawa nama keluarga, Nabi Nuh tidak dibawa nama keluarga, tapi urusan Imran dan urusan Nabi Ibrahim dibawa kalimat ala, yaitu keluarga. Jadi kalau berbicara keluarga pilihan, yuk kita belajar kepada dua keluarga terbaik yang dipilih oleh Allah. Bapak Ibu sekalian, punten, zaman bisa berganti, peradaban bisa hancur dan berantakan. Ya, peradaban bisa bangkit kembali, tapi punten, prinsip manusia tidak ada yang berubah. Dikawit Nabi Adam, Nabi Engke, Nabi Isa, ya, atau Ya'juj Ma'juj, atau ada Dajjal turun sekalipun, Bapak Ibu, konsep manusia tidak akan pernah berubah. Jalmi mati tuh kene ketika pungguroge, sifat istri mati tuh kene ketika pungguroge. Ya, maka pemilik bapak-bapak nuri ubah, nah hanya menikah pamajikan abdi menikah cerewet. Itu bukan cerewet, saya bilang, itu kecerdasan linguistik, kecerdasan verbal. Saking cerdas, nah namun yang setelah latihan panjang kali lebar kali tinggi. Betul nggak Bapak Ibu? Ibu mami amat kamu orang kali latihan ya? Lancar? Kenapa? Saking cerdas. Maka saya bilang tidak ada. Ya perempuan dan punten, bapak-bapak punten, seurte sahur kurang. Enggak, bagi mereka mah sedikit. 20.000 kata sehari semalam bagi ibu-ibu itu sedikit. Ibu kata sedetan? Enggak, memang kayak gambar ya. Nah kita Pak, kita cuma 7.000 kata sehari semalam. Jadi mohon maaf, jangan pernah pandang, wahai bapak-bapak juga mau hadir, jangan pernah bikin statement, bikin kesimpulan awe mah cerewet gitu, sana cerewet, tapi kecerdasan linguistik. Oke? Bapak Ibu punten, ibu-ibu mohon maaf, jangan tuduh kami susah ngomong. Bah, menikah salaki abdi mah menikah garing. Saur simkuring ibu pami garing banjur. Anu basuh. Nggak menikah saya nyarios. Memang pembangkit itu sealam dunia. Hese nyarios teh. Maka Bapak Ibu sekalian, mohon maaf. Diurangnya aya istilah di Sunda, lamun pembangkit seueur nyarios, naon ustaz istilahnya? Bibir awewe. Terus ya? Terus istilah itu? Karena memang pembangkit seueur nyarios, itu bibir awewe gitu. Itu awon, da ku seueur nyarios, sakieu ngahasilkeun beres ya? Nah, Bapak Ibu sekalian sama. Maka kalau kita memilih konsep manusia, Al-Quran sudah menjelaskan. Keluarga pilihan siapa? Keluarga Imran, keluarga Nabi Ibrahim. Dua keluarga ini dipilih, suami, istri, anak adalah ideal. Punten, institusi, lembaga yang terkecil, yang paling mungkin kita bisa andalkan dengan segala macam tantangan peradaban adalah keluarga, Bapak Ibu saudara. Punten, ulang ngalapatin teknologi, ya, pilih ima ayam urang kali ibu budak gitu gara-gara teknologi ya. HP ini bukan masalah anak Bapak Ibu sekalian. Ini masalah orang hidup hari ini. Berapa banyak rapat beres-beres dan rapat nyawa HP wae. Berapa banyak suami istri jarang ngobrol dan suami istri marahin HP. Setrika wasuheun cucieun kumbaheun tara beres main HP. Nyetrika colokeun main HP heula geus panas hiji, main HP deui, nyetrika 5 sitingan 2 jam teh. Terus we caroge euy, sebutkeun HP-na katingali mah sibuk. Punten ibu-ibu di negeri Wakana. Dari ibu-ibu di mah insyaallah. Berapa banyak rapat gak pernah selesai, pengajian gak pernah beres. Nah, nu ngarutinkeunna marahin HP. Jadi HP itu mohon maaf, ini bukan masalah anak kita, ini bukan masalah generasi kita. HP itu masalah orang hidup. Kita banyak terdistract fokus kita Bapak Ibu sekalian hanya gara-gara HP.
Ayo. Ya, ini gara-gara HP sudah budak jadi ngabangkang wae saning. Ya, dan main Mobile Legends mah da baru dak wae, Bu. Nu main Free Fire mah baru dak wae. Tenang. Aduh ya Allah. Ya tapi kalian harus tahu diri ya. Kalian harus tahu diri. Kalian harus tahu diri. Main HP ada waktunya ya. Maka teman-teman, Bapak Ibu sekalian, jadi teman-teman dari gitu ya. Maka Bapak Ibu sadayana, ya mohon maaf, saya ingin mengatakan, maksud saya kok lebih fokus kepada keluarga, bikin aturan main HP, termasuk suami istri dan anak-anak. Maka Bapak Ibu sekalian, ini teknologi bukan gara-gara yang merusak keluarga kita. Oh gara-gara temannya, lingkungannya, punten, nepika orang alam dunia yang anjur kita tidak pernah bisa mensucikan lingkungan, Terus Bapak Ibu sekalian, nggak bisa. Saya bilang, ibu kenapa kurang kalina alim di pesantren kunaon? Oh bah, dahariwang kami sekolah uang uwi, ge kumaha lingkunganna buruk, saur simkuring, kami murang kali tos resep pesantren, bade di kamanakeun. Baik di pesantren ke deui gitu. Baik dicangkang terus di pesantren, tidak ketemu lingkungan yang buruk. Pak, Bu, mohon maaf, saya tidak mengatakan abaikan lingkungan yang buruk, tapi yang jauh lebih penting adalah bagaimana keluarga bisa menjadi ketahanan yang baik, punya ketahanan yang baik. Karena punten, ya di bumi tos awot, mohon maaf, lingkungan saya, tapi kami di bumi ke saya, mohon maaf. Ketahanan keluarga kita rapuh, Pak. Ya, komodi dengan saukur nyalakeun jin. Dia budak ngabangkang wae segala perlu dirukyah dia segala. Cek gini, kemais kemeulun bisa salahkeun. Mohon maka Bapak Ibu sekalian, yuk kita kembali kepada ketahanan keluarga yang terbaik. Siapa keluarga pilihan? Nabi Ibrahim dan keluarga Imran. Bagaimana keluarga Imran membentuk keluarganya sampai diabadikan oleh Allah? Nah ini ada kita, karena ini SMA Plus Ulumul Quran, yuk kita sedikit tadabbur Al-Quran. Bapak Ibu punten, kisah Imran itu tidak lebih dari ayat 33 sampai 37, karena 38-nya sudah Nabi Zakaria. Dari 200 ayat di surat Ali Imran, itu cuma 5 ayat saja yang membahas kisah Imran. Tapi kisah Imran diabadikan oleh Allah, kenapa? Karena ada pelajaran yang besar bagi kita yang ingin membangun ketahanan keluarga. Punten, salah satunya adalah Bapak Ibu sekalian, ketika istri Imran melahirkan. Istri Imran melahirkan. Saya melahirkan, mengandung. Apa perkataan istrinya? Inni nazartu laka ma fi batni muharrarun fataqabbal minni. Aku bernazar, kata istri Imran. Ibu-ibu saya istri Imran? Hana. Ya, istri Imran. Udah nyebutkan Ibu Imran ya. Ya, karena ibunya Imran katanya. Ibu istri Imran dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan adalah Hana. Hana ketika mengandung anaknya yang diharapkan laki-laki, dia bernazar, ini nazar tulah kama fi batni muharrarun fataqabbal minni. Ya Allah, aku bernazar apa yang ada dalam perutku akan aku wakafkan untuk Baitul Maqdis, akan aku jadikan pejuang Baitul Maqdis. Bapak Ibu sekalian, lahirlah Maryam, seorang perempuan, bayi perempuan, padahal diharapkan adalah bayi laki-laki. Ya, tapi ternyata Allah punya ya rencana lain, karena yang diinginkan oleh Allah bukan hanya kesolehan anaknya, termasuk kesolehan cucunya. Maka Maryam melahirkan anak yang namanya Nabi Isa. Nabi Isa adalah cucunya Imran, betul ya? Nabi Isa adalah cucunya Hana. Kenapa? Karena ternyata Allah menginginkan kesolehan bukan hanya pada anaknya, termasuk pada cucunya. Kata para ulama, Dr. Mustafa Yaqub mengatakan dalam kitabnya Iwatriman, salah satu keberhasilan Hana mendidik Imran, salah satu keberhasilan Hana mendidik Maryam, ya, keberhasilan Hana mendidik Maryam adalah ketulusan niatnya. Bilih ya mah, kapungkur, ya tujuh mengandung, niatnya naon. Bagi tersakedik para sepuh, hoyong gaduh murang kali teh teu diniatan. Ya, ibu kapungkur gaduh murang kali niatna naon? Ya, gaduh murang kali we Pak Ustaz. Hati-hati ini babnya. Kata Nabi laka manawaita, kamu mendapatkan apa yang kamu niatkan. Kita mendapatkan apa yang kita niatkan, bukan kita mendapatkan apa yang kita amalkan.
Ibu, kadang Bapak Ibu sekalian termasuk dalam dunia pendidikan, dan inilah spiritual parenting atau spiritual pendidikan kita adalah urusan niat. Apa niat kita? Bila murang kali bermasalah, kapungkur niatnya naon, gadu murang kali. Bila murang kali susah diatur, susah dididik, kapungkur niatnya naon, gadu murang kali. Bilih, ya mah. Kan kesakedik ya, bujang-bujang gaduh niat nusae atau napi niat gaduh murang kali kadang-kadang nak kolakkan oge kan daripada orang mah itu sudah daripada ulin wae mangke ngaji we. Jadi we tempat ngaji teh ulin daripada ulin. Jadi mohon maaf Bapak Ibu sekalian, ini penting niat kita. Kapungkur orang gaduh murang kali niatnya naon? Karena salah satu keberhasilan Maryam dididik oleh ibunya adalah karena niat ibunya ketika mengandung untuk memberikan bernazar untuk memberikan anaknya yaitu Maryam atau yang dikandungnya untuk bisa berbakti di Baitul Maqdis. Ketika Maryam lahir, ayahnya sudah wafat. Siapa tadi ayahnya? Imron. Tapi kenapa yang disebut adalah keluarga Imron, bukan keluarga Hana? Karena ibu-ibu, salah satu pendidikan yang terbaik adalah pendidikan yang hadir ayahnya. Aduh, kita ya bab ilmu ayah sedikitnya. Di sini bab ayah ibu-ibu kayak wih kalau nyeramahan cara kayak dia. Moal bu. Harus moal. Ibu-ibu, bapak-bapak, tugas mendidik itu adalah ayah. 2018 dalam Psikologi Today, sebuah jurnal psikologi, Bapak Ibu sekalian, Indonesia the fatherless country. Indonesia negeri tanpa ayah kedua setelah Australia. Ini tantangan buat kita, Pak. Kenapa? Karena ayah-ayah tidak hadir dalam pendidikan anak. Ayah-ayah cukup mencari nafkah, seolah-olah mendidik anak adalah urusan ibu. Sok ayah ke bapak-bapak ibu, bapak-bapak contohnya sok ayah ke urusan dari ibu, urusan mama. Kayak kurang SPP, seragam geus ledeh, kantong geus bolong, sepatu geus rusak, karek ka bapak. Tapi urusan ngadidik urusan mama we, bapak mah lieur kun jangan apa oge. Aya nu kitu aya teh? Aya kana teh aya pisan? Ya Allah curhat. Ibu bapak mohon maaf ya, tugas mendidik itu adalah ayah. Tapi kan Bang Ustaz kan al-ummahatul madrasatul ula, bapak itu ada, ibu itu adalah madrasah pertama untuk anaknya, ibu itu sekolah pertama untuk anaknya, sepakat? Nah jadi berat gitu. Ibu itu sekolah pertama untuk anak-anaknya, sepakat? Pertarusan salah benar saha kepala sekolahnya. Oh, semuanya itu. Masya Allah. Jadi butuh kayu ya, halus materinya. Bu, mohon maaf. Kalau ada ibu permintaan boleh ke suami, sanes dukeun traveling, Bu. Ngomong saukur healing, dan healing balik ke marungsing gini. Bapak Ibu, punten pami ibu punya keinginan, selain ibu minta konsistenkan transferan suami ke rekening ibu, yang kedua ibu boleh minta keinginan A, ya, Pi, Pa, Abi, Abah, ikut yuk mendidik anak. Cuman mindset kita kan pendidikan, kan pengajaran, ini masalahnya. Oh, lamun bapak ngadidik berarti kudu ngajarin matematika. Oh, kalau ibu ngadidik berarti kudu nerima murojaah. Oh, kalau ibu ngadidik berarti kudu ningali tes ujian. Sanes. Ngobrol bagian dari pendidikan yang terbaik. Mengapresiasi anak bagian daripada pendidikan yang terbaik. Berterima kasih kepada anak atas segala usaha yang sudah dilakukan adalah pendidikan yang terbaik. Maka Bapak Ibu sekalian, inilah pentingnya kita niat. Ya, kenapa? Karena tidak sedikit orang gak punya niat, tidak ada hadir ayah, maka keluarga ketahanannya rapuh, mudah diserang oleh berbagai macam tantangan peradaban. Bu, maksiat tidak akan pernah selesai, karena orang tidak akan pernah mensucikan dunia ini. Resiko orang umat akhir zaman, sadayana ujian ke para nabi beserta Nabi Muhammad tumplak di urang. Ujian Nabi Nuh adalah tentang masalah sihir, punten, berhala. Ujian Nabi Musa masalah sihir. Ujian Nabi Ibrahim penyembah api, betul? Ujian Nabi Lut adalah LGBT atau kaum Sodom.
ujian umat Nabi Muhammad tumplek sadayana ayat. Nu nyembah berhala aya? Nu nyembah matahari aya? Anu sihir aya? Anu kaum Sodom aya? Sudah. Lantasun budah robatan Nabi. Jangan pernah mencela zaman, tos tapi yang kita khawatirkan adalah ketahanan keluarga kita rapuh. Kalau ketahanan keluarga kita rapuh, mohon maaf, kita akan mudah terombang-ambing oleh berbagai macam kemaksiatan Bapak Ibu sekalian. Terus maka fokusnya adalah bagaimana kita bisa memiliki ketahanan keluarga. Di antawisnya adalah belajar kepada Imran dan belajar kepada Nabi Ibrahim. Terakhir Bapak Ibu sekalian, terakhir. Ada keperbedaan yang mencolok antara Nabi Ibrahim dan Imran. Satu Nabi, Imran sanes Nabi. Ya, satu Imran itu istrinya satu, Nabi Ibrahim istrinya lebih dari satu. Dua, ya Bapak Ibu sekalian, Nabi Ibrahim itu punya anaknya laki-laki, Imran itu punya anaknya perempuan. Walaupun berbeda, punten, tetapi ada hal yang sama di antara mereka berdua. Apa hal yang samanya? Keimanan. Apa Bapak Ibu? Keimanan. Kenapa? Karena iman inilah Bapak Ibu yang membuat niatnya lurus. Karena iman inilah yang membuat kita mau berkorban mendidik anak. Karena iman inilah yang membuat kita lebih sabar mendidik anak. Punten, sabarnya terkait dengan ilmu Bapak Ibu sekalian. Bukan hanya dimensi emosi, sanes. Ibu bapak terbiasa nggak sabar, sabar ya sabar. Ibu bapak 2000 kali nggak sabar kadiri tapi tanya ilmu nama wilujeng rudet. Abdi salaku guru apal 100 ayat sabar, 100 hadis sabar. Tapi punten pami dipiwar ngaluruskeun motor atau napi mobil insya Allah teu sabar. Karena Bapak Ibu, abdi 10 ayat sabar hafal, 10 hadis sabar hafal, tapi pemilik orang ngaput, acup, insya Allah rudet. Karena Bapak Ibu, artinya apa? Sabar itu terkait dengan ilmunya. Sabar itu terkait dengan ilmunya. Itulah yang disampaikan kepada Nabi Khidir sebagai guru dari Nabi Musa alaihissalam. Ya surat Al-Kahfi Bapak Ibu sekalian, wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi kubra. Wahai Musa, bagaimana kamu bisa sabar kepada sesuatu yang kamu gak ada ilmunya? Pertarusan sekuring. Bapak Ibu ingin sabar mendidik anak? Hayo kali? Hayo sabar mendidik kurang kali? Hayo kali? Siapkan ilmunya. Terbiasa Bu? Ya terbiasa sabar. Kami orang kaya ilmu. Maka bekal yang utama setelah keimanan adalah ilmu. Bapak Ibu keluarganya ingin tangguh, ilmui. Hayang sabar mendidik kurang kali, ilmui. Hayang sabar mendampingi suami, ilmui. Hayang sabar mendampingi istri, ilmui. Pertanyaannya, sudah cukupkah ilmunya? Enggak dijamin Bapak Ibu. Punten. Jalmi sekolah S3 tingkat akademik tinggi, tapi tidak punya ilmu tentang mendidik anak, insya Allah rudet. Maka Bu, kenapa? Karena semua terkait dengan ilmunya. Tapi kalau tidak ada ilmunya, insya Allah Bapak Ibu sadayana kita akan berat. Masalah yang kecil jadi besar, masalah yang sederhana jadi rumit. Kenapa? Tidak ada ilmunya. Perumpamaan, ibu-ibu traveling, akan ke luar negeri, namanya ke luar negeri. Ya, pelami nggak saukur 10 dinten, amun ke Pangandaran, amun ke Bali 10 dinten kukurilingan di Indonesia, ya. Tapi punten, bekalnya kurang. Peta keterang, mobil, kendaraan, aduh ya Allah, tadi ada Fortuner kalau ke Pajero, pas sedap di jero. Timbel ke kantor, raksukan kirang, kartu ATM 155 ke kacanda, dauhan. Bapak Ibu sadayana punten, kita di jalan saya ada masalah tuh. Bulan kedua, sarogi ibu ngajak jalan-jalan traveling, tetap di ngesak kubur keliling Eropa 30 dinten. Ya, 3 dinten Swiss, Denmark, 10 dinten terakhir di Turki. Tapi punten, bekalnya cukup. Artos cekap, awak sehat, kemudian pesawat bisnis,
hotel bintang 5, kinten-kinten ada masalah? Seueur masalah? Kenapa? Bekalnya cukup. Jadi yang membuat masalah itu adalah jaraknya atau bekalnya? Lamanya atau bekalnya? Maka Bapak Ibu sekalian, yuk, yang paling tantangan, yang paling utama adalah bekal kita dalam mendidik mereka. Ya, karena tidak ada anak yang lahir ke alam dunia, satu request ke ibunya nggak ada, yang kedua punya cita-cita membangkang tidak ada. Maka para orang tua, para guru terus mengupgrade diri, jangan pernah selesai. Kalau kata seorang motivator mengatakan, jika kamu berhenti belajar, maka kamu akan berhenti memimpin. Kami ibu-ibu berlaku kami orang sadayana. Jangan pernah berhenti untuk mengilmui diri, Bapak Ibu sekalian. Insya Allah untuk abad kami ayat ilmu. Anak-anak, siswa, siswi, santriwan, santriwati, bersyukurlah. Kenapa? Karena kalian dibekali ilmu oleh para guru agar hidup kalian lebih ringan. Karena tidak ada yang meringankan sesuatu yang berat, mendekatkan sesuatu yang jauh, menyederhanakan sesuatu yang rumit kecuali ada ilmunya. Maka kalau anda wahai siswa, wahai siswi diberikan ilmu oleh guru, maka itu adalah hadiah yang terbaik dari guru-guru kalian. Bapak Ibu, mudah-mudahan sakit itu biasa kami hatur. Ya mudah-mudahan biasa katampi saat tos tadi ngobrolkan bagaimana pendidikan Nabi. Satu, mengapresiasi ya. Ibu, kami murang kali uwi. Aina prakteknya ya, niatkan prakteknya murang kali uwi. Peluk, lalu biasa dipeluk ini murang kali istri, kami murang kali dewasa, begitu kami baca dipeluk kalau esok hari sekadaknya, mau menikah di ya. Ibu kecup, ibu apresiasi, bilang ibu makasih, hatur nuhun. Bilang teh ngulang, hatur nuhun naon mah, hatur nuhun tos sekolah, gitu ya. Hatur nuhun tos kulit bumi, hatur nuhun tos daek diajar, hatur nuhun tos ngarengseknya 1 tahun ayeuna. Sebutan ku ibu, kenapa? Biar tahu kebaikan mereka. Kami biasa sama diapresiasi ibu-ibu ya. Kami biasa sama diapresiasi, diajak jalan-jalan misalkan. Sekedar kebih-kebih ibu-ibu ya, kapan ngalengan ya. Kemudian yang kedua tadi keluarga pilihan, perhatikan urusannya, hadirkan ayah dalam mendidik. Kemudian bekal yang utama adalah 2, keimanan dan ilmu. Ananda sekalian, siswa-siswi ya, yang Ustaz cintai, maka bersyukurlah dengan apa yang ada. Bilang terima kasih kepada guru, bilang terima kasih kepada para orang tua kalian. Kenapa? Karena tidak ada kebaikan yang ditambah oleh Allah kecuali disyukuri dari apa yang ada. Hatur nuhun, barakallahu fikum, mudah-mudahan samudaya katirangan. Ya, mohon maaf atas segala kekurangan. Bagaimana sakit itu biasa kami atur. Katanya ada tanya jawab? Siap Ustaz. Oke, ya, nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan adalah karena siswa dan siswi ini karakternya beda-beda dan cara mendidiknya pun atau menghadapi anak-anak itu kan beda lagi. Maka cara apa untuk mendidik anak-anak dengan keanekaragaman karakter dan sifat anak tersebut? Sebab tidak bisa anak ini dididik seperti ini dan sebagainya. Itu mungkin yang harus saya pertanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berikan tepukannya kepada Bapak yang telah memberikan tepukan. Langsung jawab? Silakan. Iya. Alhamdulillah ayah bunda sekalian, ada guru atau ada orang tua yang menyadari tentang hal itu. Itu modal utama. Karena tidak sedikit para guru ataupun para orang tua tidak memahami keunikan anak. Akhirnya apa? Ya akhirnya apa? Semua metode disetarakan atau hasilnya harus disetarakan. Ini masalah. Ya kenapa? Karena setiap anak itu punya fitrah bakat dan keunikan yang masing-masing. Lalu bagaimana caranya? Nah ini justru kita butuh waktu untuk bisa melakukan metode yang terbaik. Kenapa? Karena setiap metode, Pak, ya itu membutuhkan waktu. Dan setiap waktu, mohon maaf, dan kita terbatas dengan waktu itu. Maka yang paling mungkin dilakukan kalau di sekolah, yang paling mungkin dilakukan adalah setelah memahami keterbatasan atau misalkan keragaman anak-anak kita, yang kedua adalah tidak menuntut hasilnya sama. Yang ketiga adalah, mohon maaf, bagaimana kita punya metode
anu memang tidak menuntut semua hasilnya sama. Dan ini tentu kita harus kena selalu ngobrol ya, karena memang tidak bisa dalam satu waktu yang simpel gitu ya. Yang sering terjadi, satu guru tidak memahami keunikan anak itu ya, akhirnya apa, semua rata. Saya suka bilang begini, bujeng-bujeng murid 20-30. Anda perhatikan, Bapak Ibu sekalian perhatikan, murid satu guru, satu ilmu, satu waktu, satu wahyu. Tapi 4 sahabat ulama Rasulullah itu punya ciri khas yang berbeda. Sepakat? Itu bayangkan, itu guru yang terbaik siapa? Nabi Muhammad SAW. Satu guru, satu waktu, satu ilmu, satu wahyu. Tapi ternyata hasilnya beda. Abu Bakar dengan As-Siddiqnya, Umar bin Khattab dengan Al-Faruqnya, Utsman dengan Dzunurainnya, Ali bin Abi Thalib dengan Abu Turabnya. Nabi memberikan apresiasi dengan panggilan-panggilan kekhasan mereka, bukan kemajidan mereka, tapi kekhasan mereka. Ya, dengan ciri khas mereka. Kenapa? Karena itu salah satu bentuk metode bagaimana Nabi bisa mengapresiasi setiap kelebihan sahabat. Tah, tepat pada waktos. Ya, memang harus diskusi, apalagi kalau sudah praktek di lapangan. Kenapa? Satu guru, 15 murid, 20 murid dengan waktu terbatas, terus kita harus bisa mengapresiasi keunikan mereka. Nah, ini tantangan kita, Pak. Jadi kalau ditanya metode seperti apa, kita harus kasuistik saja. Kasuistiknya satu, jamnya berapa, waktunya gimana, muridnya seperti apa. Karena tidak ada metode yang terbaik, tetapi ada kesadaran bahwa setiap anak itu unik. Itu luar biasa. Saran kami, biar lebih simpel, kita pakai toolsnya. Sekarang pertanyaannya, guru pakai tools yang mana nih untuk memetakan bakat anak? Itu masalahnya. Ya, karena beberapa sekolah juga pakai tools ini. Ada talent mapping, ada Stephen, ada multiple intelligence. Silakan dipakai. Ya, kalau mau basisnya misalkan multiple intelligence, ya kecerdasan majemuk yang ada 8 itu, maka guru bisa membuat metode pengajaran itu sesuai dengan kecerdasan masing-masing. Makanya nanti seorang guru, jadi panjang. Nah, bagi seorang guru kena anak mendiagnosa kira-kira dengan pelajaran seperti ini mana angka kecerdasan anak yang paling tinggi. Atau sebab pengajaran bisa sami, metode bisa sami, tapi hasil beda. Kenapa? Karena kecerdasan setiap anak berbeda. Contoh, angkat ke museum geologi. Angkat ke museum geologi, Bu. Anak-anak angkat ke museum geologi. Ada yang tidak tertarik dengan objek geologinya, nggak tertarik. Ya, tapi tertariknya naon, bangunanana, ya, desainnya. Oh, berarti dia bukan kecerdasan intelektual, tapi kecerdasan spasial. Karena merasakan adalah warna, bentuk, gitu ya, desain. Oke. Ayah kurang kualitas santri siswa diajak ke museumnya kalau kamu ngobrol jadi satpam, kalau kamu ngobrol jadi OB, kalau kamu ngobrol, oh berarti dia kecerdasan interpersonal, tapi diajak ngobrol, gitu ya. Ada anaknya mau museum ke museum geologi, tekabita di geologi nama, tapi pas guru nama yang kajaman, apalagi mudah kayak, bu, zaman mah di situ, Bu. Kamu tahu dari mana? Terus kekurulingan, nanti Bu. Oh, ternyata kecerdasan kinestetik, tidak cicing ibu teh. Jadi semua diapresiasi. Jadi walaupun satu metode ya sama, tapi kita bisa melihat, mendiagnosa. Punten anak misalkan menghafalkan Quran. Ya, ada yang satu ya dengan gaya belajar yang berbeda. Nuhiji mah biasa ngapalkeun, upami tapi ningali Quran. Oke, berarti gaya belajarnya adalah visual. Abdi mah biasa ningali musaf oke heula ngupingkeun. Oke, berarti gaya belajarnya auditorial. Nah, kita kan bisa lebih bijak kalau ada toolsnya. Pertanyaannya adalah metode bisa sama, cuman guru atau orang tua punya nggak toolsnya, alatnya. Sahabat Toskia ya, Ustaz, Abah, soal Abah tadi anaknya ada cahayanya, tapi dia budak Abi masa poin KB seperti itu. Ada seperti itu nanya ke kami. Kenapa? Karena orang tua tidak punya tools, tidak punya cara, tidak punya alat untuk melihat kebaikan anak. Gitu ya, Bu, hari kurang kali budak Abi mah yang ngapalkeun buka buku kalau kamu ngobrol, oh berarti kecerdasan interpersonal. Apa budak Abi mah kalau bangga ulang, oke, itu kecerdasan intrapersonal. Intrapersonal itu resep ngobrol dengan rirang, gitu ya. Kami ningali objek TK bangga ulang, kami ditaruh lola, gitu ya. Yang sanes tenggar kalau saja. Tapi memang dia responnya lama. Nah, ibu kami ningali kurang kali sering ulang, sanes lola nih kalau loading hilang nih, kali hilang tuh bagi dia itu menyendiri ngobrol dengan diri sendirinya itu lebih nyaman. Ya, biasanya mah begitu teh calon ya sutradara, calon kuis apa namanya dan lain sebagainya begitu ya Pak ya. Jadi
kalau menurut saya metode bisa sama, tetapi guru harus punya tools untuk mengobservasi kecerdasan anak. Oh, diobservasi, oh gini ya. Sami Pak di ngapain Quran sami, tapi ini metode teaching. Ya, kemudian ini apa namanya itu teaching wae ya. Jadi kayak kedah gaduh alatnya. Itu Pak kita dari saran abdi mas sanes metodenya. Tapi bagaimana kita punya alat untuk mengobservasi anaknya. Karena ketika metode satu dijalankan, bisa jadi responnya berbeda. Walau anak bisa apa aduh punten. Ya, punten bisa. Ya, kumaha Bapak pengantar jelas? Alhamdulillah. Berdiri atau sana Bapak? Ya. Assalamualaikum Ustaz. Ya. Saya mau bertanya, Ya. bagaimana cara kita sebagai anak mengobrol kepada orang tua dengan baik agar orang tua bisa tahu dan mengerti bahwa kemampuan kita tidak sama seperti anak yang lainnya. Dan tentu kita memiliki keinginan tersendiri karena terkadang apabila kita memberitahu apa yang kita mau kepada orang tua, justru orang tua tidak menerima dengan baik dan justru menuntut kepada kita sesuatu yang berlebihan. Oke. Baik, terima kasih. Ya. Terima kasih. Berikan tepuk tangan dulu kepada Delia yang telah menyampaikan pertanyaan. Itu kayaknya mewakili 90% siswa ya. Ya, baik, anak-anak sekalian, siswa-siswa sekalian, satu, kalian harus yakini bahwa semua pintu keberkahan itu tidak akan muncul kecuali dari orang tua. Itu yang pertama. Yakini itu. Dan hidup itu semua gaib. Sekali lagi, hidup itu gaib. Ya makanya kalau mau tetap hidup harus pakai ilmu. Kenapa ilmu itu gaib? Anak-anak sekalian, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Nggak akan tahu. Ya, maka kalau kita tidak mengenalkan keberkahan, kita akan kalah dengan segala ragam tantangan kehidupan. Sekali lagi ya. Pertama, tidak ada pintu keberkahan yang paling utama kecuali orang tua. Yakini dulu. Kenapa? Hei anak-anak sekalian, Ustadz mau tanya, siapa yang sampai hari ini hidupnya mandiri? Tidak ada. Tidak ada hidupnya mandiri. Orang tua kalian hidupnya tidak mandiri. Kenapa? Karena kita punya mata, punya telinga, punya akal, punya kaki, punya tangan, semua diatur oleh siapa? Ada yang mandiri, ada? Hei, anak-anak sekalian, saya dengarkan. Ustaz sudah nanti anak-anak sekalian, saya mau tanya, Ustaz mau tanya. Punten, yang sampai hari ini kalian minta ke Allah supaya mata kalian diperlihatkan, pernah nggak? Ada aturan? Yang sampai sebelum hari ini ada yang minta supaya telinganya bisa diperdengarkan, ada yang minta aturan? Yang sampai hari ini atau sebelum hari ini puluhan tahun yang kebelakang, mohon maaf, minggu yang kebelakang atau puluhan bulan kebelakang ada yang minta kakinya hari ini bisa dipergerakan, ada yang minta aturan? Nggak ada? Kaki kalian sekarang masih berjalan? Jawab, mata kalian masih melihat? Telinga kalian masih mendengar? Mulut kalian masih bisa ngomong? Siapa yang memberikan itu semua? Sampai kapan kita mandiri? Nggak pernah kita mandiri. Kita semua diatur oleh Allah. Maka kalau kita ingin selalu diatur oleh Allah, kalau kita ingin selalu ditolong oleh Allah, pegang pintu keberkahan itu. Siapa? Jawab siapa? Sehebat apapun kita, teman-teman sekalian, anak-anak sekalian, Anda ketemu passion Anda ketemu kemudian keahlian Anda, tapi orang tua tidak pernah ridho, maka semua itu tidak akan pernah bermasalah, tidak akan pernah bermanfaat. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah Anda yakini bahwa itu pintu keberkahan, anak-anak sekalian, Anda coba ngomong baik-baik. Pertama gimana? Kumaha Pak cara ngomongnya? Satu adalah Anda bantu orang tua. Anda berikan keinginan yang terbaik buat orang tua. Caper ke orang tua. Ya, sebelum Anda ngobrol kepada orang tua. Apa sih ya? Naon karasepna? Oh, si mama karasepna di ayam lada sebelah tulang. Kirim. Ya. Oh, si mama karasepna adalah naon? Kirim dulu, ya.
Kenapa? Anda caper dulu ke orang tua. Biar orang tua kemudian punya perhatian ke Anda. Cari perhatian-perhatian yang baik. Siap? Siap. Anda bilang terima kasih ke orang tua, biar orang tua punya perhatian kepada Anda. Siap? Oke. Cari perhatian, cari perhatian. Yang ketiga, Anda ngobrol ke orang tua, minta waktu. Bisi si mama kerneksikan, diri si bapak kerngaduk, bisi si mama kernagoreng, ulah wakannya rios. Tahan dulu, siap? Anda toel, ya, pak, mah, aa juga waktu nyarios. Pak, mah, teteh juga waktu nyarios biasa tuh. Oke? Kalau orang tua siap mendengarkan Anda, mulai ngomong. Bisa jadi orang tua nggak mau dengar kita karena kita belum memberikan yang terbaik untuk orang tua. Siap berani ngomong? Tapi tadi syaratnya apa? Yakini bahwa keberkahan ada di pintu orang tua. Ustadz mau kisahkan buat anda seorang pengusaha sukses yang hari ini ya omsetnya sudah miliaran bahkan triliunan. Dia cerita ke Ustadz. Apa ceritanya? Ustadz, kalau dulu saya tidak dididik dan tidak nurut ke orang tua, mungkin sehebat apapun saya tidak akan dapat keberkahan ini. Punten, Ustadz abdi mah terbiasa email, terbiasa jualan online, ngirim email wae kepada Mang Abdi. Tapi abdi tiasa berkah sapertos ayeuna paminten salah saujos asbabna adalah taat ke orang tua. Kenapa? Karena hidup tidak pernah bisa diatur oleh diri kita sendiri. Kalian ingin sukses? Jawab. Ingin berhasil? Sebelum mendahulukan passion kalian, dahulukan keberkahan orang. Siap? Begitu ya. Jadi cara ngobrolnya, caper dulu ke orang tua, layani dulu mereka, kemudian minta waktu. Bisa belum berhasil, pelan. Ya, semua ada waktunya. Siap. Nah, insya Allah. Terima kasih, hatur nuhun. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman sekalian ya. Sekali lagi berikan tepuk tangannya kepada Ustaz dan saudara yang telah bertanya. Masya Allah. Jangan sulit-sulit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Ini kan judulnya keluarga pilihan Allah, Ustaz ya. Insya Allah itu yang diharapkan oleh semua orang tua mungkin. Kadang-kadang kalau kita melihat dalam kenyataan, tadi dikatakan ketika pendidikan yang bertanggung jawab itu adalah ayah. Nah, ketika ayahnya tidak ada, bagaimana keluarga itu bisa, kan itu pengganti dari ayah itu sendiri. Kadang-kadang di lapangan, mohon maaf, hasil dari misalkan keluarga yang berkembang, anak-anaknya itu suka ya dalam tanda kutip gitu kan berulah karena mungkin tadi akibat tidak ada pendidikan ayah. Kalau seperti itu, pendidikan ayah sebaiknya diberikan kepada siapa gitu kan. Itu mungkin. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berikan tepuk tangannya kepada Ibu Murniah. Terima kasih. Ya, terima kasih nuhun Bu Ustazah. Jadi jawabannya adalah sama yang dilakukan oleh Maryam. Jadi ketika Maryam dilahirkan, itu Maryam yatim karena ayahnya nggak ada. Tetapi ayah ideologisnya tetap hadir. Siapa yang menggantikannya? Yang menggantikan adalah pamannya sendiri, itu Nabi Zakaria. Nabi Zakaria menggantikan peran keayahan. Jadi kalau saran saya, ya satu misalkan bagi anak-anak kita yang misalkan anaknya yatim, itu diupayakan ada peran ayah yang hadir. Kakaknya, pamannya, kakeknya, kalau di sekolah, guru. Ya, itu tidak bisa tergantikan, mohon maaf. Dan saya banyak di lapangan, mohon maaf, termasuk anak-anak atau generasi yang punya kecenderungan seksual yang salah, ya, punya kecenderungan seksual yang salah, itu kadang-kala mohon maaf karena kehadiran ayah yang abadi. Kosong dari kehadiran ayah. Akhirnya apa? Anak laki-laki itu banyak menyelesaikan masalah dengan cara ibu. Padahal cara ibu dengan cara ayah menyelesaikan masalah itu jelas beda. Karena struktur otak yang berbeda itu membuat gender yang berbeda punya cara yang berbeda menyelesaikan masalah. Kata sih. Makanya kalau gimana solusinya? Solusinya adalah satu, kalau bisa adalah dihadirkan
kehadiran peran ayah yang lain, baik dari kakak ataupun paman ataupun kakek ataupun siapapun. Termasuk dalam sekolah tadi ada guru. Begitu. Makanya kenapa kalau saya dengan baca Muhammad Fauzi tadi, kenapa di guru PAUD itu bagusnya ya ada guru laki-laki. Kenapa? Karena anak laki-laki itu akan belajar banyak dari guru laki-laki. Begitu. Walau alam bisa. Jadi teknisnya begitu. Jadi hadirkan peran ayah, ya begitu. Ya, walaupun bukan ayah biologis. Walau alam bisa. Begitu. Sami-sami ya. Mungkin sudah ya. Iya, siap. Insyaallah. Terima kasih kembali kepada Ibu Nur yang telah menyampaikan pertanyaan dan kepada Ustaz yang telah menjawab.